kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Dr. Hayai Saing PDI, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Thorik Muhammad Yusuf, MPD, kemudian dari Bapak Karyadi PT Pegadian, Bapak Eko dari Fakultas Kesehatan, kemudian Pak Muntir dari Sekolah Tinggi Islam Belambangan, serta audien dan mahasiswa ekonomi yang saya cintai dan saya banggakan. Tidak banyak, mungkin sekitar 10 menit saja saya ingin menerangkan apa itu sih sebenarnya galeri investasi. Nah, tadi kalau Pak Karyadi bilang ada pojok galeri 24 ya Pak ya, insya Allah hampir sama nih Pak. Ya, hampir sama nih. Nah, galeri investasi ini ada fungsinya sebenarnya. Yang pertama adalah melakukan ya pemahaman kepada masyarakat ya sejak dini terkait dengan pasar modal, khususnya di dunia akademis maupun di masyarakat Pak. Ya, pasar modal hampir sama dengan pasar-pasar tradisional atau modern Pak. Di sana ada penjual dan pembeli. Ya, tinggal nanti memang beda konsepnya. Kalau di pasar modern atau pasar sederhana, ya ada penjual pembeli langsung tawar menawar, sama aja dengan ini. Jadi itu fungsinya untuk melakukan edukasi sejak dini terkait dengan pasar modal, bagaimana di lingkungan dunia akademisi dan masyarakat. Dan harapannya nanti kedepannya juga akan menjadi fasilitas ya bagi kita semua untuk melakukan transaksi kegiatan perdagangan saham secara real time atau langsung ya, atau bisa melakukan simulasi ya bagi yang ingin menjadi investor. Nah, silakan nanti langsung berhubungan dengan KSPM, kelompok studi pasar modal. Itu fungsinya. Manfaatnya yang jelas kita mencoba untuk melakukan edukasi dan inklusi kepada masyarakat. Karena berdasarkan data berdasarkan Bursa Efek Indonesia itu baru sekitar 12,54 juta investor yang ada di Indonesia dari total populasi penduduk Indonesia. Ada yang tahu total populasi penduduk Indonesia? Totalnya berapa sekarang? Ada kurang lebih 280 juta. Dari 280 juta yang masuk ke sektor investor saham itu baru 5,4 juta. Jadi baru sekitar 4% atau 2%. Jadi ini peluang yang cukup besar. Investasi ini, kalau saya sendiri menilai investasi bodong ya, kan ini berbagai banyak aplikasi gitu ya, termasuk juga saham mungkin ada gitu. Tapi untuk di negara kita sendiri ya, mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh Bu Nuri begitu. Jadi untuk di negara kita sendiri, kita juga sudah ada yang mengatur, yang mengawasi, yang melindungi kita, yaitu untuk lembaga keuangan itu dibawa oleh Otoritas Jasa Keuangan, begitu Ibu. Jadi ketika kita akan memilih investasi, itu kita cek dulu, ini legal atau tidak, ini sudah disetujui oleh OJK atau tidak, terdaftar di OJK atau tidak. Itu yang pertama. Itu biasanya saya memilih investasi ini bodong atau tidak itu ya Bu. Yang kedua, kalau saya sendiri, jadi saya berpatokan kalau high risk itu high return. Tidak ada yang namanya investasi, menurut saya ini, saya pribadi itu tidak ada yang low risk high return. Itu bisa dipertanyakan, ini returnnya dari mana kalau kita low risk terus high return gitu ya, pendapatannya ini dari mana? Tidak mungkin suatu perusahaan akan memberikan keuntungan yang besar kepada konsumen atau nasabahnya begitu ya, secara cuma-cuma kalau itu investasi tidak high risk gitu Ibu. Itu kalau dari saya seperti itu, untuk ya tips mungkin ya untuk kita bisa memilih investasi ini bodong atau tidak. Tuh. Berarti harus ini ya Bu, harus hati-hati ya Bu. Misal 1 bulan kita mendapat keuntungan 100 juta, itu harus dipertanyakan dulu ya Bu ya. Ya itu harus dipertanyakan. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau tanya.